Ketika rasa cemburu mengalahkan logika, keputusan keliru bisa menghancurkan segalanya. Inilah kisah nyata fiksi yang menguras air mata tentang seorang CEO Inggris yang memecat supir pribadinya, seorang TKI asal Indonesia, saat menerima telepon penting dari ibunya yang sedang sakit. Penyesalan datang terlambat, namun akankah masih ada kesempatan kedua? Saksikan kisah cinta dan penyesalan yang menggetarkan hati ini. Pagi itu, London diselimuti hujan ringan yang turun seperti selimut tipis membasahi kaca jendela mobil berwarna hitam elegan yang melaju pelan melewati lalu lintas yang padat. Di dalam mobil itu, seorang pria muda asal Indonesia bernama Adit duduk di balik kemudi. Tubuhnya tegak, matanya fokus menatap jalan, namun ada kelembutan dalam cara ia mengendalikan setir. Adit adalah seorang TKI yang bekerja sebagai supir pribadi bagi seorang perempuan muda bernama Elizabeth Worthington, CEO dari perusahaan teknologi ternama di Inggris. Di kursi belakang, Elizabeth duduk dengan kaki bersilang, mengenakan mantel wol mahal dan menatap keluar jendela. Matanya tampak kosong, namun sesekali ia melirik ke arah spion tengah, diam-diam mengamati Adit. Ada sesuatu dalam ketenangan pria itu yang membuat pikirannya terasa sedikit lebih tenang di tengah hiruk-pikuk kehidupannya sebagai pebisnis. Elizabeth adalah sosok perempuan karismatik. Di usia 32 tahun, ia telah menapaki puncak kesuksesan, memiliki perusahaan sendiri, rumah mewah, dan pengakuan dari berbagai media. Namun, semua itu tak pernah benar-benar bisa menggantikan perasaan kosong dalam dirinya. Ia hidup sendirian di apartemen luasnya, jarang bersosialisasi kecuali urusan pekerjaan, dan merasa semakin menjauh dari hal-hal sederhana yang dulu membuatnya bahagia. Ketika Adit mulai bekerja dengannya 3 bulan lalu, Elizabeth mengira itu hanya akan menjadi hubungan profesional biasa. Tapi seiring waktu, Adit berbeda dari supir-supir sebelumnya. Ia tak banyak bicara, namun selalu sopan, tepat waktu, dan memperlakukannya dengan penuh hormat tanpa dibuat-buat. Dan tanpa disadari, Elizabeth mulai merasa nyaman dengan kehadiran Adit. Namun sebagai majikan, ia menahan semua perasaan itu, menguburnya dalam diam, karena mengakuinya sama saja dengan menampar egonya sendiri. Hari itu, di tengah perjalanan menuju pusat kota untuk pertemuan penting, suara ponsel Adit mendadak berdering. Ia melirik layar dengan cepat, panggilan dari ibu. Matanya langsung berubah gelisah. Sambil menoleh sedikit ke belakang melalui kaca, Adit berkata dengan suara rendah, "Maaf Bu Elizabeth, saya harus angkat sebentar. Ini dari ibu saya di kampung." Ucapannya terdengar sopan, namun sangat mendesak. Tanpa menunggu izin, ia menekan tombol hijau dan menjawab, "Halo Bu, kenapa?" Elizabeth yang semula sedang membaca dokumen di tabletnya mendadak terdiam. Ia menoleh ke arah Adit dengan ekspresi tak senang. Bukan karena panggilan itu sendiri, tapi karena raut wajah Adit terlihat sangat terguncang, dan bukan karena dirinya. Ada perasaan aneh yang muncul di hatinya. Perasaan yang belum sempat ia beri nama, namun terasa panas di dada. Cemburu. Elizabeth tak bisa menahan emosinya. Ia merasa disepelekan. Sedang bekerja malah menerima telepon pribadi, pikirnya geram. Ia menutup tabletnya, bersandar dan berkata tajam, "Kamu tidak tahu aturan Adit, ini bukan jam santai." Suaranya dingin, namun penuh amarah yang tertahan. Adit buru-buru menutup panggilannya. Ia menoleh sejenak dengan wajah menyesal. "Maaf Bu, ibu saya sedang sakit. Saya hanya ingin meminta izin untuk pulang beberapa hari," ujarnya dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Tapi Elizabeth yang sedang dikuasai emosi tak peduli. "Kamu pikir ini tempat liburan? Kalau kamu tidak bisa bekerja secara profesional, mungkin tempat ini memang bukan untukmu," serunya. Kata-katanya seperti pisau.
dan Adit hanya bisa terdiam, menunduk dalam diam. Mobil berhenti mendadak di pinggir jalan. Hujan yang semula rintik-rintik kini mulai deras, menciptakan irama konstan di atap mobil. Elizabeth menarik napas dalam-dalam, lalu berkata tajam, "Turun sekarang. Kamu dipecat." Suaranya nyaris tanpa emosi, seperti membacakan keputusan akhir yang tak bisa diganggu-gugat. Adit membeku sejenak, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia ingin menjelaskan lebih banyak, ingin menjelaskan tentang kondisi ibunya, tentang betapa ia telah mengumpulkan uang untuk bisa pulang di saat genting seperti ini. Tapi tatapan Elizabeth dingin. Ia tahu tidak akan ada ruang untuk bicara lagi. Tanpa berkata apapun, Adit membuka pintu mobil, membawa tas kecilnya, dan turun ke jalanan yang basah oleh hujan. Ia berdiri di sana, menggenggam ponsel dan perasaannya yang remuk, sementara mobil mewah itu melaju pergi tanpa menoleh lagi. Adit berdiri lama di trotoar yang dingin, membiarkan rintik hujan membasahi rambut dan bajunya. Mobil hitam yang tadi ia kendarai kini menghilang di kejauhan, meninggalkan jejak air di aspal dan jejak luka di hatinya. Tangannya masih menggenggam ponsel, matanya menatap layar kosong. Panggilan terakhir dari ibunya yang belum sempat selesai. Dalam hatinya, ia merasa hancur. Tidak hanya karena pekerjaan yang tiba-tiba hilang, tapi juga karena harapan untuk bisa segera pulang ke kampung halamannya kini menjadi lebih rumit. Ia menghela napas berat. "Ma, sabar ya. Adit akan cari jalan," bisiknya lirih. Sekilas ia menatap langit kelabu London. Terasa seperti mencerminkan suasana hatinya. Sementara itu, Elizabeth kembali duduk di dalam mobil yang kini menyetir sendiri, melaju dengan perasaan campur aduk yang tak bisa ia uraikan. Tangannya menggenggam ponsel, tapi tak berniat membuka aplikasi apapun. Ia menatap kosong keluar jendela, berusaha menenangkan diri, tapi yang muncul justru rasa sesak di dada. Bayangan wajah Adit sebelum turun dari mobil terus terulang dalam pikirannya. Tatapan itu, nada suaranya saat bicara tentang ibunya, dan diamnya yang tidak membela diri. "Kenapa aku marah seperti itu?" pikirnya. "Kenapa rasanya seolah aku kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar supir?" Tapi gengsinya masih terlalu tinggi untuk mengaku salah. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ia hanya menegakkan disiplin. Siang berubah menjadi sore, namun Elizabeth tak bisa fokus bekerja. Beberapa stafnya menyadari dirinya lebih diam dari biasanya, dan sesekali tampak menatap layar laptop kosong tanpa mengetik apapun. Di dalam ruang kantornya yang luas, sunyi terasa lebih menusuk. Tangannya iseng membuka catatan perjalanan sopir di aplikasinya, melihat rekaman perjalanan dan laporan Adit yang selalu rapi. Semua catatan menunjukkan betapa telitinya Adit bekerja. Ia menutup laptop pelan, menghela napas. Kalau dia benar-benar punya alasan kuat, pikirnya lagi. Tapi belum sempat ia melanjutkan pikiran itu, ponselnya berdering. Nomor asing muncul di layar. Dengan sedikit ragu, Elizabeth mengangkatnya. "Halo, ini Elizabeth," sapanya cepat. Di ujung sana terdengar suara perempuan dewasa dengan nada resmi namun terdengar cemas. "Selamat sore, Bu Elizabeth. Saya Maya dari Agensi Resmi Penyalur Tenaga Kerja Indonesia untuk wilayah Eropa. Kami ingin menyampaikan soal salah satu tenaga kerja kami, Adit Prasetyo." Elizabeth langsung duduk lebih tegak. "Adit?" tanyanya, nadanya berubah. "Ya, keluarganya dari Indonesia menghubungi kami sejak tadi pagi. Ibunya dalam kondisi kritis dan meminta agar Adit segera diizinkan pulang. Kami bahkan sudah mengurus cuti resmi dan surat pendukung keberangkatan. Tapi kami mendapat kabar bahwa dia dipecat. Apa benar begitu?" Suara Maya terdengar penuh tanda tanya, tapi Elizabeth hanya terdiam. Perasaannya seperti ditampar kenyataan. Elizabeth tak bisa berkata apa-apa untuk beberapa detik.
Ia memejamkan mata, lalu berdiri dari kursinya, melangkah ke jendela kantornya yang menghadap kota. Hatinya remuk. Jadi, dia memang sedang berusaha izin, bukan cari alasan, gumamnya. Suara Maya kembali terdengar. Adit orang yang sangat bertanggung jawab. Kami tidak menyangka dia dipecat begitu saja. Elizabeth menghela napas berat. Suaranya serak saat akhirnya menjawab. Saya membuat kesalahan. Di dalam dadanya, rasa bersalah mulai tumbuh besar, lebih besar dari gengsi atau harga dirinya sebagai CEO. Ia tahu, kini bukan saatnya berpikir soal posisi atau kehormatan. Ia sudah menyakiti orang baik. Dan yang lebih menyakitkan, ia menyadari ia telah kehilangan seseorang yang lebih berarti dari yang ia sadari selama ini. Elizabeth berdiri terpaku di depan jendela kantornya. Tangannya menggenggam ponsel erat-erat, tapi pikirannya jauh lebih sibuk daripada layar yang ada di tangannya. Perasaan bersalah menghantam keras dadanya. Selama ini ia selalu bangga dengan kemampuannya membuat keputusan cepat. Tapi kali ini keputusannya justru menyakiti orang yang paling tidak pantas disakiti. Tanpa pikir panjang, ia kembali menghubungi Maya, sang agen. "Bu Maya, saya mohon bantuannya, tolong beri saya alamat lengkap Adit. Saya ingin menemuinya. Saya ingin memperbaiki semuanya," ucap Elizabeth lirih. Suaranya nyaris bergetar. Di seberang telepon, Maya terdengar ragu, namun kemudian menyetujuinya dengan catatan agar Elizabeth berhati-hati. "Adit sangat terpukul, tapi saya harap ini bisa memperbaiki keadaan," ujar Maya. Tak lama kemudian Elizabeth sudah berada di dalam mobilnya sendiri. Ia memutuskan untuk menyetir sendiri, meninggalkan semua protokol dan sopan santun korporat di belakang. Ia tak ingin sekadar menyuruh orang lain menjemput Adit. Ini adalah kesalahan pribadinya, dan ia harus menyelesaikannya sendiri. Jalanan London yang basah dan padat terasa asing kali ini. Biasanya ia merasa kuat saat menyusuri jalanan kota, tapi sekarang ia merasa kecil. Berulang kali ia mengintip alamat yang diberikan Maya. Tangannya berkeringat di setir, dan di dadanya jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Ia hanya berharap belum terlambat. "Tolong, jangan pergi dulu Adit," bisiknya pelan, sambil menyusuri wilayah permukiman pekerja migran yang jauh dari pusat kota. Elizabeth memarkir mobilnya di dekat halte kecil yang agak tersembunyi. Di sana, di bangku kayu yang basah oleh sisa hujan, duduklah sosok yang ia cari. Adit. Jaket tipisnya terlihat basah, rambutnya sedikit kusut, dan raut wajahnya sayu. Ia menatap jalan dengan kosong, seolah sedang menunggu sesuatu yang tak pasti. Elizabeth mendekat pelan, langkah kakinya ragu, seperti seorang anak kecil yang ingin meminta maaf setelah berbuat kesalahan besar. "Adit," panggilnya lirih. Adit menoleh. Sekilas ia tampak terkejut, tapi ia tak bergerak. Hanya menatap dengan tatapan campur aduk antara luka dan kebingungan. "Bu Elizabeth?" tanyanya pelan. Elizabeth berdiri di depannya. Nafasnya sedikit tersengal, bukan karena lelah, tapi karena gugup. "Saya datang untuk minta maaf," katanya akhirnya. "Saya salah. Saya tak memberi kamu waktu menjelaskan. Saya marah karena hal bodoh." Adit diam. Tatapannya mulai melembut, tapi ia tetap tidak berkata apa-apa. Elizabeth melanjutkan, suaranya kini terdengar lebih jujur. "Saya marah karena kamu terlihat begitu terguncang saat bicara dengan ibumu. Dan entah kenapa, itu membuat saya cemburu. Saya tidak suka melihatmu begitu peduli pada orang lain." Ia menunduk. "Padahal saya bahkan tak pernah punya keberanian menunjukkan perhatian itu padamu." Adit menarik napas dalam. Suasana di antara mereka hening sesaat, hanya ditemani suara kendaraan lewat di kejauhan. "Bu, saya tidak ingin pergi dengan perasaan seperti ini. Tapi ibu saya sedang sakit dan saya harus pulang," ujarnya dengan suara yang tenang tapi dalam.
Elizabeth mengangguk cepat. Saya tahu, dan saya akan bantu. Saya sudah hubungi agenmu, saya akan tanggung semua biaya kepulanganmu. Tiket, penginapan, apapun yang kamu butuhkan. Saya juga akan bantu mengatur rumah sakit kalau kamu butuh. Hanya saja, suaranya mulai pelan, hampir seperti bisikan. Saya harap kamu mau kembali setelah semua ini selesai. Bukan hanya sebagai sopir, tapi jika kamu bersedia, mungkin kita bisa mulai dari awal. Mata Adit berkaca-kaca. Ucapan Elizabeth begitu tiba-tiba, tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Selama ini ia hanya menganggap sang majikan sebagai atasan tegas dan dingin, seseorang yang hidup di dunia yang jauh berbeda dari dirinya. Tapi kini, wanita itu berdiri di hadapannya, basah, jujur, dan rapuh. Bu, saya tak pernah menyangka Anda akan datang mencariku seperti ini, ujarnya pelan. Elizabeth tersenyum kecil, getir. Saya juga tak menyangka akan melakukan ini, Adit. Tapi sejak kamu pergi, rasanya seperti ada yang hilang. Saya pikir saya hanya kesal, tapi ternyata saya peduli. Lebih dari yang bisa saya bayangkan. Hati Adit seolah campur aduk, antara rasa haru, terkejut, dan bingung. Ia hanya bisa menjawab, "Terima kasih, Bu. Itu lebih dari cukup untuk saat ini." Elizabeth mengangguk dan membuka pintu mobil. "Ayo, aku antar kamu ke bandara, atau kemanapun kamu butuh sekarang." Adit ragu sejenak, tapi akhirnya mengikuti Elizabeth masuk ke dalam mobil. Untuk pertama kalinya, mereka duduk berdampingan di kursi depan. Tak lagi ada jarak status atau formalitas. Mobil melaju pelan di jalanan kota, sementara keduanya diam dalam keheningan yang terasa hangat. Tak ada kata yang perlu diucapkan, tapi dari caranya Elizabeth sesekali melirik ke arah Adit, dan dari senyum kecil di sudut bibir Adit, keduanya tahu ada sesuatu yang berubah hari ini. Sebuah dinding telah runtuh, dan di baliknya tumbuh sesuatu yang lebih jujur. Saat tiba di bandara, Elizabeth membukakan pintu dan membantu Adit dengan ransel kecilnya. "Tolong, beri kabar kalau sudah sampai. Aku ingin tahu ibumu baik-baik saja," ujarnya pelan. Adit mengangguk. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, ia tiba-tiba berbalik dan memeluk Elizabeth. Bukan pelukan formal, bukan pelukan sopan ala pekerja dan majikan, tapi pelukan tulus penuh rasa syukur. "Terima kasih karena sudah datang hari ini, karena mau percaya sama aku," ucapnya pelan di telinga Elizabeth. Wanita itu memejamkan mata sejenak, membiarkan dirinya larut dalam kehangatan yang selama ini tak pernah ia izinkan masuk. "Kamu pantas dipercaya, Adit, dan pantas dihargai." Beberapa minggu berlalu sejak hari itu. London kembali sibuk, dan Elizabeth kembali pada rutinitasnya sebagai CEO. Tapi kali ini ada yang berbeda. Ia jadi lebih sering tersenyum, lebih sering melamun dengan tatapan kosong ke jendela ruang kerjanya, seolah menunggu sesuatu. Hingga suatu siang, ia menerima pesan dari nomor yang sangat ia hafal, dari Adit. Sebuah foto muncul, ibunya yang terbaring di ranjang rumah sakit dengan senyum tipis di wajahnya. Bersamaan dengan itu, pesan singkat masuk. "Sudah membaik, Bu Elizabeth. Terima kasih atas bantuannya, saya takkan lupa." Elizabeth menatap layar ponsel itu cukup lama, lalu tersenyum sambil menahan air mata. "Aku pun takkan lupa, Adit," balasnya dalam hati. Kadang dalam hidup, kita harus kehilangan sejenak untuk menyadari betapa berharganya seseorang. Elizabeth tahu, penyesalan tak selalu datang di akhir. Kadang ia datang sebagai awal dari perubahan. Ia pernah melakukan kesalahan karena rasa cemburu yang ia pendam sendiri, dan hampir kehilangan seseorang yang tulus. Tapi Tuhan masih memberinya kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Ia tidak tahu apakah Adit akan kembali sebagai sopir atau sebagai seseorang yang lebih dari itu. Tapi yang ia tahu pasti, jika saatnya tiba,
ia akan menanti dengan hati yang lebih terbuka. Dan kali ini, ia tak akan membiarkan perasaan itu terbungkam oleh gengsi.